Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, ini kelihatannya bulan Ramadan jamaah lebih banyak dibanding di luar Ramadan. Laras nama buatan Bu? Kelihatannya lebih banyak. Ini hari ini lebih banyak, Masya Allah. Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyampaikan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak semangat ibadahnya di bulan Ramadan lanjut di 11 bulan berikutnya, berarti 12 bulan rasanya rasa Ramadan. Semangat ke masjid, semangat datang ke pengajian, semangat baca Quran, itu seperti bulan Ramadan di 12 bulan. Kata beliau, orang seperti ini nanti ketika mati, saat dicabut nyawa, berada dalam sakaratul maut, kondisinya bukan takut tapi bahagia, sebahagia orang bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Jadi ibu-ibu, kalau pengen sakaratul maut rasanya rasa riyoyo, berarti semangatnya ibadah di bulan Ramadan lanjut ke bulan-bulan berikutnya. Maka saya menyampaikan beberapa pesan. Satu, kalau bisa ibu-ibu punya kurikulum. Salah satu kurikulum di bulan Ramadan ini adalah terpaksa, terbiasa, terasa. Paham Bu? Paham napa mboten? Paham? Ya sudah, gak usah saya terangkan. Oh dereng, baik. Terpaksa, terbiasa, dan terasa. Terpaksa kenapa? Bulan Ramadan ibu-ibu dipaksa jam 3 sudah bangun. Terpaksa yang biasa tidak ke masjid tiba-tiba rajin ke masjid. Yang tidak biasa datang ke Balai Muhammadiyah tiba-tiba kok mau hari ini. Makanya hari ini jumlahnya jauh lebih banyak. Itu terpaksa. Karena terpaksa selama bulan Ramadan, akhirnya begitu Ramadan selesai sudah terbiasa bangun jam 3. Sudah terbiasa datang ke masjid. Begitu sudah terbiasa akhirnya terasa. Ternyata nikmat bangun jam 3. Nikmat baca Quran. Jadi terpaksa, terbiasa, terasa. Kira-kira ibu-ibu, mana yang ibu-ibu pilih? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Nah, lebih baik terpaksa masuk, dipaksa untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Maka tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sampai seperti orang sana. Untuk urusan dunia siap banting tulang, tapi ketika diajak akhirat seolah-olah tidak punya tulang. Itu kan aneh, bahaya Pak. Kenapa Bu? Ya tulangnya udah pun telas. Diajak ke masjid, diajak sholat tahajud, diajak baca
Quran sudah tidak punya tenaga, tapi urusan dunia siap banting tulang. Kemudian mulai bulan Ramadan ini saya mengajak kepada ibu-ibu, kira-kira kalau ada dua kata, dua kalimat, mana yang ibu pilih? Tidak tahu atau tidak mau tahu? Mana yang lebih baik? Orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu? Ya. Lebih baik menjadi orang yang tidak tahu, makanya datang ke pengajian, daripada orang yang tidak mau tahu. Atau dengan bahasa masarannya, kira-kira ibu-ibu pilih mana? Iso rumongso atau rumongso iso? Nah, iso rumongso. Jangan rumongso iso, akhirnya merasa tahu, tidak perlu datang ke pengajian. Maka mulai bulan Ramadan ini paksa majelis-majelis taklim saya akan hadiri supaya terbiasa, akhirnya terasa. Coba kalau saya tanya lagi, kira-kira mana yang lebih baik? Membiasakan melakukan perbuatan yang benar atau membenarkan kebiasaan? Membiasakan perbuatan yang benar atau membenarkan kebiasaan? Kelihatannya ibu-ibu belum paham. Sampun sahun apa dereng, Bu? Sampun. Ada yang ngomong dereng? Baik. Jadi biasakan melakukan perbuatan yang benar. Berarti di bulan Ramadan ini ibu sudah membiasakan diri melakukan perbuatan yang benar. Sholat ke masjid. Jangan sampai ya, bapak-bapak dan ibu-ibu harusnya, bukan jangan sampai, harusnya ke masjid itu berstatus jamaah, bukan berstatus jenazah. Jadilah orang yang memiliki status sebagai jamaah ketika berada di masjid, bukan berstatus jenazah. Biasakan pergi ke masjid meskipun berangkat sendiri, bukan ke masjid setelah diantar tonggo teparo 1 RW. Maka betul tadi saya sampaikan, biasakan melakukan perbuatan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Seperti orang sholat di rumah, alasannya apa? Yang penting kan sah. Diawali takbir, diakhiri salam. Itu kan membenarkan kebiasaan. Kalau membiasakan yang benar, sholatnya selalu di masjid. Baik, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau urusan dunia, kita lihat ibu-ibu ketika membeli besi, harga besi itu tergantung apa? Ukuran. Kalau ibu membeli minyak, ukurannya apa? Liter. Kalau membeli daging, ukurannya apa? Kilo. Apalagi kalau membeli tanah, ukurannya apa? Berapa meter? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengajak kita untuk beramal soleh, yang dihitung famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji sawi itu yang dihitung oleh Allah. Bukan berapa meter ibu berangkat dari rumah ke Balai Muhammadiyah, tapi yang diukur adalah seberapa kecil, sekecil-kecilnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ayo mulai bulan Ramadan ini lakukan amal apapun sekecil-kecilnya, karena itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan saya yang lain, ibu ngejar dunia itu capek.
ngejar dunia itu capek. Finishnya apa, Bu? Mati. Sementara mengejar akhirat itu bukan capek, tapi menyenangkan. Finishnya apa? Finishnya apa? Surga. Jadi ngejar dunia itu melelahkan, ujung-ujungnya mati, akhirnya harta pindah kepada ahli waris. Tapi bapak-bapak kalau ngejar akhirat menyenangkan, berkumpul dengan banyak orang beriman, dan finish kita adalah surga. Baik, sekedar mukadimah cukup. Kita akan masuk ke dalam pelajaran. Ada di halaman 27. Silakan dilihat halaman 27. Manusia dengan akhlak terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berarti Allah sudah memberikan kepastian, orang yang akhlaknya paling agung adalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu juga diakui oleh Anas bin Malik. Hadis di bawahnya. Siapa Anas bin Malik? Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sanawatin. Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Kesaksiannya apa? Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Baik, sekarang kita bahas akhlak. Perlu ibu-ibu ketahui, ketika ibu-ibu belajar tentang timbangan amal nanti pada hari kiamat, ditimbang-timbang di padang mahsyar, timbangan itu bernama mizan. Mizan adalah timbangan amal. Kata Rasulullah, ma min syai'in athqalu fil mizani min khuluqin hasanin. Tidak ada yang membuat timbangan amal soleh tiba-tiba berat kecuali kalau timbangan itu memiliki akhlak yang mulia. Jadi ada orang sholatnya biasa-biasa saja, ngaji di Muhammadiyah juga paling-paling 15 menit sebelum selesai baru datang. Terus pokoknya sak-sae, biasa. Tapi akhlaknya bagus. Tiba-tiba timbangan amalnya langsung berat. Pertanyaannya kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku bi khuluqi al-hasan darajata shaim al-qaim. Seorang mukmin kalau akhlaknya bagus, dia menghadap Allah, memiliki stok amal, tahajud non-stop, saum sunnah tidak pernah berbuka sepanjang hidup. Jadi akhlaknya bagus. Dia tidak pernah tahajud, dia juga tidak pernah saum Senin Kemis. Tapi ternyata dua amal ini dia bawa menghadap Allah seolah-olah pahalanya yang dia miliki, tahajud non-stop, saum sunnah tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Maka betul akhlak yang mulia menyebabkan tiba-tiba amalnya berat. Kemudian berbicara tentang amal, nanti di surga itu ada rumah. Nanti ibu-ibu memiliki rumah. Kata Rasulullah, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannati
liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Aku pastikan rumah di surga bagian pinggir. Jadi ibu-ibu nanti punya rumah di surga bagian pinggir. Liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan, itu diberikan kepada orang yang menghindari perdebatan meskipun untuk mencari kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu ternyata kemungkinan terjadi perdebatan, kalau bisa dihindari. Kalau ibu hindari itu, rumah di surga bagian pinggir Allah berikan. Sama dengan saum hari Rebu atau Kamis, gak usah diperdebatkan, capek, nggak akan selesai. Lebih baik ikuti sesuai dengan keyakinan. Kemudian wa ana zaimun bi baitin fi wastil jannati, aku pastikan rumah di surga bagian tengah. Liman tarakal kadiba wa in kana mazihan, kepada ini Allah berikan kepada siapa saja yang meninggalkan bohong meskipun tujuannya bercanda. Jadi bercanda itu boleh, tapi tidak boleh bohong. Kira-kira apa Bu? Profesi apa yang menyebabkan orang itu banyak bohongnya, tapi tujuannya bercanda, harapannya orang pada tertawa? Kira-kira siapa? Stand up komedi itu kan banyak ngapusi, ceritanya hanya dibikin. Kira-kira ibu diapusi oleh stand up komedi, ibu rugi tidak? Kan tidak, malah ibu mungkin terhibur. Tapi kata Rasulullah, orang ini tidak akan mendapatkan rumah di surga bagian tengah. Kemudian ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah, aku pastikan rumah di surga bagian tinggi paling bagus. Untuk siapa? Liman hasuna hulukuhu, siapa yang akhlaknya bagus. Berarti akhlak bagus berhak memiliki rumah terbaik di surga. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang contoh akhlak itu apa? Misalnya di sini ada pedagang. Ada pedagang ya Bu ya? Oh ternyata pedagang di depan. Pedagangnya di depan. Baik. Pedagang itu kalau punya akhlak, Masya Allah. Contoh, saya kurang tahu ada tidak pedagang seperti ini di masaran. Kata Rasulullah, man aqala musliman aqalallahu yaumal qiyamati. Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Pedagang yang menerapkan iqalah saat transaksi jual beli, maka dipastikan nanti pada hari kiamat Allah bebaskan seluruh dosa-dosanya, sehingga menghadap Allah dia hanya membawa pahala dari amal soleh. Apa itu iqalah? Di Masjid An-Nur pernah saya sampaikan. Saya beri contoh. Ada ibu-ibu ingin membuat kejutan untuk suami, pergi ke toko baju untuk membeli baju. Biasanya kan yang membelikan baju suami, tapi tahun ini saya sebagai istri, saya ingin memberikan kejutan. Pergilah si ibu-ibu itu ke toko saya. Pak, saya mencari baju XL warna putih merek Atlas. Akhirnya dicarikan, menikah Bu bajunya. Harganya berapa Pak? 300.000. Akhirnya 300.000 saya terima. Dengan bahagia ibu-ibu ini pergi, pulang ke rumah, sepanjang jalan mesem, pokoknya suami saya pasti akan kaget.
Dah, pulanglah ibu ini. Sampai rumah, ternyata suaminya sedang berdiri di depan kaca, sedang memakai baju baru. Dilihat dari jauh jelas ini warna putih, XL, merek Atlas, sebagaimana yang dipegang oleh si ibu tadi. Kira-kira yang terkejut siapa? Bukan suaminya, ibu-ibu tadi. Akhirnya diam-diam ibu ini keluar dari rumah yang dituju toko saya dengan wajah yang memelas. Ngapunten Pak, ternyata baju ini sudah dibeli suami. Akhirnya saya bertanya, kira-kira ibu mau gimana ini? Bisa tidak dikembalikan? Oh, Masya Allah bisa. Saya terima baju ini. Tadi ibu membayar berapa? 300.000. Silahkan terima 300.000. Ini disebut dengan ikolah. Siapa pedagang yang mau melakukan ikolah, catatan dosanya 0. Nanti pada hari kiamat dia hanya menghadap Allah, yang ada adalah catatan amal pahala. Modalnya berapa Bu? Cuma 300.000. Coba ibu-ibu kalau pergi ke Tawangmangu nyewa villa semalam berapa? Berapa? 1.200.000. Itu pun besok disuruh keluar. Coba ibu dengan ikolah modal 300.000 di surga berapa hari? Khalidina fiha abada. Ikolah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh pedagang yang memiliki akhlak. Paham ya Bu ya? Contoh lagi, di kota Madinah berderet toko kurma. Datanglah pembeli ke toko A, mau belanja kurma, jamaah umroh. Ternyata si pedagang menyampaikan, Bapak tidak usah beli kurma di toko saya sudah dikunjungi 6 orang dan ini cukup untuk makan istri dan anak saya sehari ini. Itu toko pojok, dari tadi belum ada yang beli, silakan belanja ke sana. Di Masaran ada tidak Bu seperti itu? Enggak ada. Ya Allah. Ya. Elek tenan nggih Masaran. Masya Allah. Lah itu akhlak. Contoh lagi, akhlak lagi. Di kitab Riyadus Shalihin, di bab Al-Milhu wal Mansurat, hadis riwayat Muslim. Saya ceritakan saja hadisnya. Ada seseorang membeli rumah. Taruhlah yang membeli Pak Parlan. Begitu dibeli dari Pak Parlan yang membeli, yang memiliki rumah siapa? Pak Slamet. Dah, akhirnya begitu harga deal, tanah ini, rumah ini diserahkan. Tadinya milik Slamet berpindah ke Pak Parlan. Pak Parlan resik-resik, biasa kan Bu, menempati rumah pertama resik-resik. Ternyata Pak Parlan juga ingin menanam pohon. Begitu digali, menemukan emas sebesar kepala kerbau. Saestu loh Bu. Bagi yang tidak percaya saya tunjukkan hadisnya. Baik. Sebungkah emas. Akhirnya Pak Parlan segera mencari Pak Slamet. Pak Slamet, alhamdulillah saya punya rumah, senang dengan rumah yang saya beli dari jenengan. Ternyata saya gali tanah, kok ada emas besar lagi. Silahkan diambil karena saya hanya membeli rumah, tidak membeli emas. Apa jawab Pak Slamet? Pak Slamet menjawab, kalau Anda membeli rumah saya, berarti Anda berhak memiliki apa yang ada di dalam tanah itu punya Anda.
Enggak, pokoknya saya hanya membeli rumah, tidak membeli emas. Silahkan ambil. Kira-kira ada tidak pejabat seperti itu di Indonesia? Masya Allah. Di kitab Riyadhus Shalihin, akhirnya ibu-ibu, Pak Slamet dan Pak Parlan engkel-engkelan. Tapi dua-duanya sepakat, mari kita pergi ke Qadhi, ke Pak Hakim. Jadi masalah ini diselesaikan di pengadilan. Ternyata Pak Hakim juga pusing, belum pernah menyelesaikan sengketa masalah ini. Belum pernah ada, kan aneh. Apa yang terjadi? Pak Hakim mendapatkan ilham dari Allah, akhirnya bertanya kepada Pak Parlan dan Pak Slamet. Pak Parlan, Pak Slamet punya anak? Oh punya. Ternyata Pak Parlan punya anak laki-laki, belum menikah. Pak Slamet punya anak perempuan juga belum menikah. Akhirnya nikahkan anak kalian berdua, jadikan emas itu sebagai modal untuk hidup anak menantu. Baru selesai. Itu contoh, Bu. Contoh akhlak yang baik sampai orang itu bisa jujur dalam urusan yang sebenarnya orang tidak mungkin bisa jujur dalam urusan ini. Baik. Kemudian berbicara tentang akhlak, karena di sini Rasulullah akhlaknya paling agung, tapi saya juga ingatkan jangan sampai demi menunjukkan Rasulullah itu akhlaknya bagus, akhirnya yang disampaikan adalah cerita-cerita palsu, cerita-cerita dongeng di Paido Keneng. Kan banyak cerita-cerita tentang Rasulullah seolah-olah beliau akhlaknya luar biasa. Contoh yang sering saya dengar di masa kecil ketika SD, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pergi ke masjid ada yang meludahi, beliau mesem. Berkali-kali beliau diludahi dan beliau tetap mesem. Tiba-tiba yang meludahi kok hari ini tidak ada. Rasulullah kemudian mencari informasi, ternyata orang itu sakit. Siapa yang menengok pertama kali? Ternyata Rasulullah. Si sakit juga kaget. Akhirnya si sakit pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu cerita nggak genah, Bu. Nggak ada asal usulnya. Baik, satu. Contoh kedua, ada orang Yahudi buta, tiap pagi duduk di pasar. Yang diucapkan apa? Caci maki, kata-kata kotor untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah lah yang setiap pagi menyuapi orang ini. Jadi orang ini sambil disuapi, sambil ngelek-ngelek Rasulullah. Tapi dia tidak tahu kalau di depannya adalah Rasulullah. Itu kegiatan harian. Sampai akhirnya Rasulullah tidak punya waktu, minta Abu Bakar tolong suapi si Yahudi itu. Akhirnya disuapi. Ternyata si Yahudi, loh kok beda? Gaya nyuapi tidak seperti kemarin. Akhirnya Abu Bakar menjawab, yang menyuapi hari ini Abu Bakar, yang menyuapi kemarin-kemarin adalah Rasulullah yang selalu engkau caci maki. Akhirnya si Yahudi mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Benar tidak ceritanya? Enggak benar. Enggak ada Rasulullah berprofesi nyuapi dulang orang Yahudi setiap pagi, enggak ada. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak akan menampilkan akhlak Rasulullah, pastikan riwayat itu sahih. Niatnya bagus, menunjukkan akhlak Rasulullah itu agung, tapi membawakan hadis dhaif atau palsu. Kan terkena pasal man qala alayya walam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata ini sabdaku padahal aku tidak pernah bersabda, kalimatnya halus tapi nyelekit, falyatabawwa, monggo pinara
maq'adahu, ini kursi, minan nar, yang ada di neraka. Berarti bahaya. Dan ibu-ibu, akhlak tidak selamanya lemah lembut. Ketika Rasulullah merajam Ma'is bin Malik karena berzina, itu akhlak tidak? Oh, akhlak karena Rasulullah melaksanakan perintah Allah untuk merajam orang yang berzina. Ketika Rasulullah memutuskan suku Urainah untuk dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kiri, itu akhlak tidak? Oh, akhlak karena Rasulullah melaksanakan perintah di surat Al-Maidah. Kutiba alaikumul kisos, wajib melaksanakan kisos. Kalau ada orang dipenggal lehernya karena melakukan perbuatan melenyapkan nyawa orang lain, itu akhlak atau tidak? Itu juga akhlak. Jadi akhlak tidak selamanya sesuatu yang sifatnya lemah lembut. Baik, ceramah saya cukup sebelum tanya jawab, karena ada pesanan dari Pak Ketua, nanti ada sosialisasi tentang zakat, infak, sedekah untuk Muhammadiyah. Yang pertama, Bu, berkenaan zakat, infak, sedekah. Pertanyaan pertama, semoga ibu-ibu bisa jawab. Bersedekah itu karena mampu atau karena mau? Saya itu, Bu, karena mau. Oh iya, Bu, kaget saya. Ya, sedekah itu karena mau, bukan karena mampu. Benar ya, Bu ya? Karena banyak orang mampu tapi tidak mau. Maka ada firman Allah, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ada orang-orang bakhil, cetil, dan ngajak orang lain untuk bakhil seperti dirinya. Orang bakhil itu kaya atau miskin? Oh, kaya. Jangan sebut orang miskin kok cetil, jangan. Yang cetil itu orang kaya. Baik. Nah, kira-kira kalau ada ajakan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya dari Muhammadiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu mampu atau mau? Nah, awas kalau tidak bersedekah. Udah ngomong mau ya? Mau ya, Bu ya? Baik. Maka saya ajak kepada ibu-ibu, ayo beramai-ramai keluarkan sedekah, infak untuk Perserikatan Muhammadiyah, karena saya adalah orang yang mau meskipun saya tidak mampu. Baik. Kenapa? Oh, lanjut. Iya ya. Yang kedua, ibu kalau punya banyak duit, kalau bisa jangan sibuk membeli ini, membeli itu. Pastikan membeli itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Orang kalau membeli karena keinginan biasanya pengen dipuji oleh orang lain. Semakin meningkat rezeki ibu-ibu, bukan semakin meningkat beli ini dan itu, tapi semakin besar sedekahnya supaya ibu-ibu dan bapak-bapak dapat pujian dari Allah. Caranya begitu. Sudah punya motor, tidak perlu beli motor lagi. Rumahnya sudah bagus, catnya masih mengkilap, masih meling-meling, nggak usah dicat lagi. Hanya gara-gara pengen dipuji oleh orang lain. Duit itu kalau bisa disedekahkan ini dan itu supaya semakin dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cekap semanten, kita akan lanjutkan tanya jawab. Saya persilahkan, bisa dibaca satu persatu. Pertanyaan dari penanya yang pertama, jika ada orang yang sudah meninggal dalam waktu yang lama, sedang keturunannya sudah tidak ada yang hidup, dia mengharapkan doa dari siapa?
Kemudian yang kedua, ada seorang perempuan yang tidak memakai jilbab baca Al-Quran dalam keadaan batal. Bagaimana Bu? Baik, yang pertama. Tadi yang pertama apa tadi? Jika ada orang yang Oh ya, sudah meninggal. Ternyata sudah tidak punya keturunan. Anak-anaknya, putu-putunya sudah meninggal dunia. Bagaimana nasib dia? Baik, maka idza mata ibnu adama in qata'a anhu min amalihi illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun sholih yad'ulahu. Usahakan ibu-ibu nanti kalau mati memiliki cadangan. Apa itu? Sedekah jariyah, nama lain dari wakaf. 2, ilmu yang bermanfaat, seperti Imam Nawawi meninggalkan kitab Riyadhus Shalihin. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Bagaimana kalau anak-anaknya sudah meninggal dunia? Berarti ambil nomor 1, sedekah jariyah. Titipkan rezeki ibu-ibu ke Balai Muhammadiyah, kemudian sampaikan, saya ingin uang saya nilainya wakaf. Salah satu wakaf terbaik adalah suqyalma, bikin sumur. Artinya yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sumurnya terus mengalir air dan diminum oleh orang yang masih hidup. Caranya begitu. Yang kedua, ibu-ibu baca Quran, tidak wudu, tidak pakai jilbab, sah atau tidak? Secara hukum sah. Sebagaimana ada pertanyaan di Bekasi, boleh tidak ibu-ibu mandi handukan langsung pakai mukenah sholat? Sah tidak Bu? Sah. Tapi saya tanya, ibu berani tidak seperti itu belanja ke pasar-masaran? Gitu aja. Jadi bedakan antara fikih dan etika, unggah-ungguh. Secara etika, baca Quran tidak pakai kerudung, tidak wudu sah. Tapi baca Quran kan fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang ngobrol dengan Tuhannya. Coba kalau pakai kerudung, pakai mukena dalam keadaan berwudu, itu insya Allah jauh lebih baik. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, bolehkah berdoa dalam keadaan tidak menutup aurat, mengucap lafal Allah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, tetapi tidak menutup aurat? Baik, berarti pertanyaan kedua sama dengan pertanyaan pertama. Berdoa boleh tidak? Tidak pakai kerudung? Boleh. Cuma masalahnya sedang minta proposal menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Berarti jawabannya sama dengan pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan ketiga. Masjid di sekolah saya sempit. Jika sholat duha dengan siswa dibagi 2 shift, kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian saya mengimami 2 kali. Boleh? Ya, baik. Boleh tidak mengimami 2 kali? Hukumnya boleh. Mana dalilnya? Mu'ad bin Jabal sholat isya di Masjid Nabawi, begitu pulang ke desanya ternyata tonggo teparunya belum pada sholat. Akhirnya diajak berdiri, ayo sholat. Mu'ad bin Jabal kemudian menjadi imam. Berarti Mu'ad bin Jabal sholat isya 2 kali. Ya. Kemudian sholat duha. Sholat duha, berapa jumlah rakaat yang boleh Bapak Ibu lakukan? Jawabannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha arba'an wa yazidu masyaallah. Rasulullah punya kebiasaan
kalau sholat duha 4 rakaat, tapi biasanya beliau tambah sebanyak-banyaknya sesuai dengan keadaan tenaga waktu luang yang dimiliki oleh Rasulullah. Tafsirnya apa? Sholat duha tidak ada batasan rakaat. Maka di kitab Syiar Alam An-Nubala Imam Ad-Dhahabi di jilid ke-4, di situ ada riwayat seorang bernama Ahnaf selo, tidak ada kegiatan. Akhirnya apa? Dia manfaatkan menunaikan sholat duha. Temannya di belakang ternyata memperhatikan, sampai akhirnya begitu selesai temannya mendekati Ahnaf, "Ahnaf, engkau tidak capek?" "Oh tidak, aku hitung sholat duhamu 300 rakaat." Kira-kira yang capek yang sholat atau yang hitung? Nah, berarti boleh. Silakan. Berikutnya, bolehkah nikah siri? Karena takut pensiunannya enggak. Terus suaminya pensiunan PNS. Makanya nikah siri. Maka Itu apa syarat nikah siri? ya, itu poligami berarti. Kira-kira poligami berarti nikah lagi. Enggak, suaminya meninggal. Oh, suami meninggal. Akhirnya istrinya nikah lagi. Baik. Yang pertama, ibu-ibu, nikah siri sah. Yang penting ada saksi, ada wali, ada mahar. Dan pernikahan diumumkan karena Rasulullah bersabda, "A'linu an-nikaha waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf." Umumkan pernikahan, adakan di masjid, pukullah rebana. Jadi yang penting wali ada, saksi ada, mahar ada, kemudian pernikahan tidak sembunyi-sembunyi, tonggo teparo, jamaah majelis taklim semuanya tahu, hukumnya sah. Kira-kira dosa tidak kalau dia tidak pergi ke KUA untuk minta surat pengesahan sehingga punya akte nikah? Tidak masalah, karena secara hukum nikah siri itu hukumnya sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai. Selanjutnya, bagaimana ketentuan pembayaran fidyah? Waktu pembayarannya diberikan kepada siapa? Berapa uang boleh tidak atau batok? Baik. Di kitab Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni jilid ketiga, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menerangkan tentang fikih madhab Hambali. Beliau menyampaikan, membawakan riwayat Anas bin Malik, usianya sudah sepuh 100 tahun, sudah tidak kuat menunaikan saum. Akhirnya 30 orang miskin diundang, diajak makan bareng sampai kenyang, selesai. Jadi caranya begitu, sekali makan sampai kenyang, bukan 3 kilo ya Bu ya. Jadi Ramadan selesai, tonggo teparo yang miskin-miskin diundang, ayo kita makan, diumumkan ini fidyah saya karena saya tidak bisa menunaikan saum. Cukup. Berikutnya, tadi waktu pembayarannya. Waktu pembayarannya setiap hari satu orang boleh, atau seperti Anas bin Malik apa? Nunggu Ramadan selesai, 30 fakir miskin dibagi makan. Berupa uang atau bahan? Berupa makan sampai kenyang. Ya. Kenapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang sudah tidak mampu untuk saum, membayar fidyah berupa makanan. Boleh diberikan kepada badan amil zakat berupa duit, tapi badan amil zakat menyalurkan ke fakir miskin betul-betul berupa bahan makanan. Baik, kemudian
jika orang tua sudah meninggal mempunyai harta yang belum diwaris, bagaimana solusinya? Ini harusnya penanya menyampaikan kenapa belum dibagi. Biasanya begini, eman-eman ini rumah bernilai sejarah. Padahal ibu-ibu, nanti anak-anaknya suatu saat pasti akan mati. Sementara belum dibagi. Ternyata putu-putunya suatu saat juga akan mati. Maka kepada siapa saja yang melaksanakan hukum waris dengan benar di surat An-Nisa ayat 11, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah ketetapan hukum Allah berdasarkan hukum waris. Siapa yang melaksanakannya dia akan masuk surga. Jadi jangan ditunda-tunda, segera dibagi. Baik. Siap, bagaimana kalau tidak dibagi? Di bawahnya yudkhilhu naran khalidan fiha, akan masuk neraka. Jadi jangan dieman-eman, segera dibagi. Dilaksanakan pahalanya surga, tidak dilaksanakan ancamannya neraka. Baik. Lanjut penanya berikutnya. Di kampungku ada acara 7 bulanan atau piton-piton ngaturi anggota pengajian. Saya tidak ikut acaranya, tapi dikasih nasi komplit sama lauknya. Halal atau haramkah makanan tersebut? Baik, jawabannya halal. Dalilnya dari mana? Saya dapatkan di kitab Fathul Majid, taklik dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Saya dapatkan lagi riwayatnya dari kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim tulisan Imam Ibnu Taimiyah. Di situ ada riwayat 360 patung di Masjid Haram. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, dihancurkan. Ternyata di depan patung-patung itu banyak sesajen. Sesajennya berupa uang, emas-emasan, perhiasan, gandum, kurma, dan ada sembelihan. Oleh Rasulullah, emas-emasannya diambil, gandum dan kurma dimakan, yang tidak diambil adalah sembelihan. Jadi sesajen adzabhu li ghairillahi, sesajen yang menyembelihnya niatnya bukan karena Allah, tapi untuk sing bau raksa dan lain sebagainya, itu tidak diambil. Maka ibu-ibu, kalau ada petani bikin sesajen di sawah, di situ ada telur, di situ ada nasi, tahu, tempe dan lain sebagainya, mungkin gedang rojo. Di situ ada ingkung. Mana yang tidak boleh diambil? Ingkungnya. Yang lain boleh dimakan. Tetangga saya di Bekasi bekerja di sebuah pabrik. Bosnya agamanya Konghucu. Di pabrik itu ada patung. Sebulan sekali pasti ada sesajen berupa buah-buahan. Buah-buahan diletakkan di depan patung. Begitu acara selesai, teman saya yang karyawan pabrik itu besoknya nanya ke bos, "Bos, ini buah-buahan sayang kalau nggak dimakan. Boleh tidak diambil?" "Boleh." Nah, teman saya nanya, "Kenapa boleh?" "Karena sudah dimakan oleh dewa, akhirnya boleh diambil." Jadi sesajen selama bukan sembelihan itu hukumnya boleh, apalagi sekedar mitonan, apalagi sekedar tahlilan 3, 7, 40. Insya Allah aman dimakan. Acaranya nggak bener, tapi makanannya halal. Selanjutnya, bagaimana atau seberapa nisab dari pertanian padi dengan air dari Sungai Bengawan Solo? Bagaimana jika pada panen di masa tanam itu belum ada nisab?
Baik, laisa fima duna khamsi ausak shadaqatun. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pertanian kalau hasilnya kurang dari 5 wasok. Kalau saya kira-kira dikonversi kira-kira 900 kilograman. Kalau kurang dari itu berarti tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab 900 kilogram sekian, maka lihat airnya gratis atau harus bayar. Kalau gratis langsung dari langit berarti 10%. Tapi kalau harus nyedot ngambil dari Bengawan Solo, ternyata konangan sama Pak pemerintah harus bayar, berarti zakatnya cuma 5%. Baik, cukup. Sholat subuh di masjid sudah selesai. Saya tidak sholat subuh di masjid, sholatnya di rumah. Apakah boleh sholat qobliyah subuh di rumah? Baik. Ada sahabat yang konangan tidak sholat subuh. Shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fajra idh huwa bi rajulaini lam yusalli ma'ana. Rasulullah selesai sholat subuh, di absen ternyata ada 2 orang yang tidak hadir. Fada'a bihima, orang itu tolong dipanggil ke masjid. Faji'a bihima tar'udu faraisuhuma, 2 orang itu pun akhirnya datang ke masjid dalam keadaan bergetar tulang rusuknya, saking takutnya akan disidang Rasulullah karena tidak sholat ke masjid. Jadi tidak sholat ke masjid itu pada masa Rasulullah dianggap serius. Akhirnya orang itu harus datang ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, adzan subuh itu kan ada lafaz yang berbeda dengan adzan yang lain. Apa itu? As-sholatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Satu kerugian besar kalau adzan berkumandang as-sholatu khairun minan naum, sementara bapak-bapak dan ibu-ibu malah sedang naum. Itu kerugian besar. Harusnya as-sholatu khairun minan naum, posisi bapak sudah di masjid. Nah sekarang boleh tidak saya kesiangan, akhirnya sebelum sholat subuh saya tetap qobliyah? Jawabannya boleh. Di Sunan Abu Dawud, perjalanan pulang dari perang, ternyata malam-malam Rasulullah capek, para sahabat juga capek. Ayo kita istirahat. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang siap tidak tidur menjaga kita sehingga sholat subuh tidak telat? Langsung mantap Bilal, saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sudah dapat jaminan, maka mengajak para sahabat, ayo istirahat. Ini sudah ada penjamin dari Bilal. Saking capeknya karena selesai perang, seluruh sahabat termasuk Rasulullah angklernya luar biasa. Melihat angkler yang tadinya berdiri duduk akhirnya duduk si Bilal, tapi duduknya masih tegak. Lama kelamaan ternyata melengkung, brek langsung tidur si Bilal. Siapa yang bangun? Nomor urut pertama Rasulullah. Kenapa Rasulullah bangun? Karena wajahnya terkena sengatan matahari. Berarti kan Masya Allah kesiangan. Begitu bangun, Bilal dibangunkan. Bagaimana kabarmu wahai Bilal? Ya Rasulullah, belum pernah aku senyenyak malam ini. Ya sudah, ayo bangun semuanya. Hada makanul ghaflah. Ini tempat tidak baik, menyebabkan kita seluruhnya kesiangan. Lanjutkan perjalanan. Di sana ada sumber mata air. Betul, dilanjutkan perjalanan, ketemu sumber mata air. Bilal adzan, yang lainnya wudu. Begitu selesai adzan, 2 rakaat qobliyah, baru kemudian melaksanakan sholat subuh. Ini dalil bahwa qobliyah
tidak disyaratkan harus di masjid. Bagi yang kesiangan tetap diperintahkan untuk qobliyah. Kemudian berikutnya, apa hukum bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihahnya kurang fasih? Padahal makmum ada yang lebih fasih. Salah satu orang yang sholatnya tidak diberi pahala, salah satun la tujawizu sholatahum. 3 kelompok yang sholatnya tidak diberi pahala. Siapa? Salah satunya al-imamu wan nasu lahu karihun, imam yang dibenci oleh makmumnya. Dia tidak pantas menjadi imam, memaksakan diri untuk jadi imam. Al-Fatihahnya tidak genah, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, idhar dibaca idgham, idgham dibaca idhar, gak genah. Kira-kira makmum khusyuk tidak? Oh, tidak khusyuk. Apalagi saya dulu di pesantren pernah mengajar ilmu tajwid. Mendengar bacaan Quran yang salah, telinga saya sudah tidak nyaman. Nah, jadi imam ini kalau bisa jangan dilanjutkan kalau memang makmum yang lain memiliki kapasitas. Baik, kemudian silakan. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, apa arti ikhlas? Karena semenjak anakku yang sudah remaja meninggal, sudah hampir 3 tahun, hati saya masih merasa sedih, masih ada rasa penyesalan. Apakah berarti saya belum ikhlas, Pak Ustaz? Dan bagaimana agar saya bisa benar-benar ikhlas atas meninggalnya anak saya, Pak Ustaz? Waktu itu anak saya sudah kelas 2 SMA. Baik, Sedih karena ingat dengan orang yang meninggal itu wajar. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dengan Aisyah, tidak sengaja Aisyah sediakan 1 piring lagi. Buat siapa? Buat Khadijah. Padahal Khadijah kan sudah meninggal. Termasuk ketika ada seorang bernama Halah, itu saudarinya Khadijah. Assalamualaikum. Ya Allah Khadijah. Ternyata begitu dibuka itu Halah. Akhirnya inilah yang membuat Aisyah cemburu. Magirtu ala Khadijata wa ma ra'aituha qattun walakin yukthiru dzikraha wa rubbama yadbahu syatan yaqtau a'daan wa qasama ala sodaiki Khadijah. Sebenarnya aku tidak perlu cemburu dengan Khadijah, wong saya belum pernah ketemu. Tapi yang membuat aku cemburu karena Rasulullah sering nyebut-nyebut Khadijah. Akhirnya aku mengatakan seolah-olah di dunia ini hanya Khadijah. Emangnya aku siapa? Kata Aisyah. Emangnya aku tidak dianggap? Ini menunjukkan bahwa secara hati Rasulullah tidak bisa lepas dari ingatan dengan Khadijah. Termasuk ketika Wahsy, orang yang membunuh Hamzah, membedah dada Hamzah, mengambil jantungnya dipersembahkan kepada Hindun, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu lihat wajahnya Rasulullah kaget. Ini Wahsy, benar ya Rasulullah. Syahadatmu aku terima, tapi tolong segera menyingkir, jangan perlihatkan wajahmu di hadapan wajahku. Melihat wajahmu aku langsung ingat Hamzah. Berarti Rasulullah kan tidak bisa lupa begitu saja, dan itu wajar, Bu. Nah, sekarang bagaimana cara menghiburnya? Cara menghiburnya adalah gini saja. Ibu yang bertanya kan pasti akan mati. Nanti ketemu di alam kubur dengan anaknya. Udah gitu aja, hari ini berpisah, nanti akan bertemu. Kenapa? Di kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, Imam Al-Qurtubi membawakan riwayat, innahum yatazawaruna wa yata'arafuna kama ta'arafa tayr fi asli sajarah. Sesama penghuni kubur, orang-orang beriman satu dengan yang lain saling ketemu dan saling kenal. Udah, hari ini berpisah, nanti suatu saat akan bertemu.
ketemu. Semoga itu jadi hiburan. Satu penanya terakhir. Pak Ustaz, apabila kita menyedekahkan untuk orang yang sudah meninggal, apakah harus menyebut nama orang yang sudah meninggal itu, Pak Ustaz? Walaupun itu berupa barang atau uang, bolehkah diucapkan di dalam hati? Tidak perlu diikrarkan, Allah sudah tahu niatnya. Sah. Sebagaimana di kitab Sahih Muslim, ya Rasulullah, inna ummi uqtutilat nafsuha wa lam tusi wa adunuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu alaiha. Ya Rasulullah, saya ingin bakti kepada ibu, saya punya rejeki, saya akan sedekahkan, niatnya pahalanya diberikan kepada ibu. Sampai atau tidak? Ternyata jawabannya singkat, na'am. Selesai insya Allah, karena setelah ini ada dari Badan Amil Zakat ZIS insya Allah. Kenapa? Ya insya Allah bulan yang akan datang. Yang nanya masih hidup kan bulan depan? Alhamdulillah, insya Allah pasti. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.